Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan bahas buku Mengenal Lebih Dekat Kata Tunjuk dalam Bahasa Arab. Sekarang kita bahas bab 7 ya, mengenal isim isyarah lebih dekat. Ini adalah pembahasan yang sudah masuk tingkat lanjutan sebenarnya ya. Jadi bagi para pemula mungkin ini materi yang jarang dipelajari. Ya, karena ini sudah masuknya lanjutan dan agak sedikit berat ya bagi kalangan pemula. Tapi nggak masalah ya, kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Di sini bab 7 ya, mengenal isim isyarah lebih dekat. Berikut ini beberapa penjelasan tambahan terkait isim isyarah atau kata tunjuk. Yang pertama, sebenarnya ya lafadz isim isyarah itu adalah sebagai berikut. Ya, untuk muzakkar itu za, untuk mufrad ya, zani untuk musanna, ulai untuk jamak. Ya, baik jauh maupun dekat. Kemudian muannas zihi untuk mufrad ya, zihi bisa zi, bisa tihi. Untuk yang musanna tani, untuk yang jamak ulai gitu. Ini bentuk asalnya isim isyarah. Kemudian yang kedua, huruf H yang terdapat di awal isim isyarah jarak dekat adalah huruf tambahan. Ya kan kita udah pelajari ya, haza, hazani, haulai, ada haknya tuh. Nah, sebenarnya itu huruf tambahan. Bukan bukan isim isyarah itu, tapi huruf tambahan. Huruf ini dinamakan dengan istilah huruf tanbih. Ya, sehingga menjadi haza, kemudian hazihi, hazi, hatihi. Ini untuk yang muannas. Kalau haza untuk yang muzakkar ya. Hazihi, hazi, hatihi untuk muannas. Kemudian kalau untuk dua kan bentuknya sama ya. Enggak, beda. Hazani dan hatani. Kalau hazani untuk muzakkar, hatani untuk muannas. Yang sama itu yang jamak ya. Jadi haulai namanya huruf tanbih. Jadi ini adalah huruf tambahan. Ya. Ketiga, untuk berisyarat jarak dekat kita bisa menggunakan dua cara ya. Bisa tanpa huruf ha tanbih, misalnya za, zihi, zi, tihi, zani, tani, ulai. Tapi ini jarang. Ya, yang sering itu menggunakan ha. Ya, haza, hazihi, hazi, hatihi. Kemudian hazani, hatani, haulai gitu ya. Yang sering itu menggunakan huruf ha tanbih. Kemudian yang keempat, boleh memisahkan antara huruf ha tanbih dan isim isyarah dengan domir dari isim yang ditunjuk ya, domir rafa munfasil pakainya. Misalnya ha anaza, ya inilah saya gitu. Ha antaza, itulah kamu. Inilah kamu ya. Ha antum ulai, ya inilah kalian. Antum kan kalian ya. Jadi bisa ya memisahkan antara huruf ha tanbih dan isim isyarah dengan dhamir dari isim yang ditunjuk. Ya. Ha anaza ini kan menunjuk saya yang berbicara gitu ya. Inilah saya gitu. Kalau ha antaza ya inilah kamu. Ha antum ulai, inilah kalian. Seperti dalam Al-Qur'an ya, misalnya dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 119, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Beginilah kamu. Ya, kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu. Di situ ha antum ulai. Ya. Tapi ya ini jarang ya, jarang digunakan. Tapi dijelaskan di sini supaya kita tahu ya, bentuk seperti ini ternyata ada pembahasannya nih. Pembahasan di isim isyarah. Kemudian kelima, terkadang ditambahkan kembali huruf ha tanbih setelah pemisahan untuk memberi makna penekanan. Jadi ada dua kali huruf ha tanbih seperti ha antum haulai. Hajajtum fi ma lakum bihi ilmun. Beginilah kamu ini sewajarnya membantah tentang hal yang kamu ketahui. Ya, ha antum haulai lagi, bukan ha antum ulai tapi ha antum haulai, ada dua haknya untuk memberi makna penekanan. Ya. Kemudian keenam, untuk isim isyarah jarak jauh harus diberi huruf kaf yang dikenal dengan sebutan kaful khitab. Ya, seperti zaka, tika, zanika, tanika, ulaika. Ya. Jadi ka itu huruf tambahan pada isim isyarah jarak jauh. Kemudian yang ketujuh, adapun penambahan huruf lam namanya lamul bu'di ya, yang menunjukkan jauh ya. Ada yang boleh disambungkan dengan huruf kaf khitab
dan ada yang tidak boleh. Ya, misalnya sebelum disambung zaka dan tika. Sesudah disambung jadi zalika dan tilka. Gitu. Jadi zalika tilka asalnya zaka dan tika. Ini yang boleh disambung. Kalau yang nggak boleh disambung seperti zanika, tanika, ulaika, ini nggak boleh disambung dengan lamul bu'd. Ya. Kemudian yang kedelapan huruf kaf yang bersambung dengan isim isyarah jarak jauh. Ya. Itu bukanlah dhamir. Huruf ini tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang ditunjuk, namun berkaitan dengan orang yang diajak bicara. Ya, huruf kaf ini bisa dibaca dengan dua bahasa. Ya, cara satu, ya, dengan ditasrif seperti halnya domir. Misalnya, zalika baitun ya Muhammadu. Ya, itu adalah rumah wahai Muhammad. Di situ kita sedang bicara dengan Muhammad. Ya, pakai zalika. Tapi kalau kita bicaranya dengan Fatimah, maka zaliki baitun ya Fatimah. Ya, gitu. Kemudian kalau kita bicaranya dengan dua orang laki-laki misalnya, maka ditasrif jadi zalikuma baitun ya rajulan. Itu adalah rumah wahai dua laki-laki. Kalau dua wanita pakai zalikuma, karena kuma ini kan bisa untuk laki-laki dan wanita ya. Zalikuma baitun ya thalibatani. Itu adalah rumah wahai dua siswi. Kemudian kalau laki-laki banyak pakai zalikum ya, zalikum baitun ya rijalu. Itu adalah rumah wahai para laki-laki. Kalau wanita banyak, zalikunna baitun ya thalibatu. Gitu. Jadi bisa ditasrif kaki, kuma, kum dan kunna sesuai dengan orang yang diajak bicaranya. Ya. Contoh dalam Al-Qur'an misalnya qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Kadzalika ya. Tuhan berfirman demikianlah ya. Tuhan berfirman hal itulah mudah bagiku. Ya. Qala kadzalika. Kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Ya, karena berbicaranya dengan laki-laki satu orang. Tapi ketika berbicaranya dengan perempuan, qala kadzaliki qala rabbuki huwa 'alayya hayyin. Kalau tadi kan qala rabbuka, rabb kamu, ya berbicara dengan satu laki-laki. Kalau sekarang rabbuki berbicara dengan perempuan, maka qala kadzaliki, pakai kadzaliki. Kemudian ketika yang diajak bicara dua orang, ya zalikuma, ya zalikuma mimma 'allamani rabbi. Ya, yang diajak bicara banyak orang, zalikum ya, zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Ya, ini laki-laki banyak, kalau perempuan banyak maka qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi gitu. Ya, jadi kaful khitabnya ini bisa di tasrif sesuai dengan orang yang diajak bicaranya ya. Apakah berjenis laki-laki atau perempuan, terus jumlahnya berapa? Dua, satu, dua, atau lebih dari dua. Cara dua ini tetap ya tidak ditasrif. Seperti zalika baitun ya Muhammadu, zalika baitun ya Fatimatu, zalika baitun ya rajulan, zalika baitun ya talibatan, zalika baitun ya rijal, zalika baitun ya talibat. Jadi tetap zalika, enggak ditasrif menjadi zaliki, zalikuma, zalikum gitu ya. Kemudian ya contoh dalam Al-Qur'an yang enggak ditasrif misalnya wa kadzalika ja'alnakum. Ya, kum di situ. Tapi di situ zalika. Ya. Ja'alnakum ummatan wasata. Kemudian zalika khairun lakum. Kum, tapi di situ tetap zalika gitu ya. Kemudian ke-9 terkadang didapati huruf jar kaf terletak di antara huruf ha tanbih dan isim isyarah ya, seperti hakaza. Ya, setelah ha ada huruf kaf seperti ini artinya. Ya, maknanya sama seperti kahakaza gitu. Terkadang huruf jar kaf ini juga terdapat di awal isim isyarah zalika seperti kazalika ya, seperti itu. Gitu ya. Kemudian ke-10 isim berawalan alif lam yang terletak setelah isim isyarah itu berposisi sebagai badal ya, kaidah umumnya begitu. Misalnya jaa hadzal rajulu, telah datang laki-laki ini. Jaa fi'il, hadza fa'il, ar-rajulu badal dari fa'il. Kan hadza isim isyarah. Nah, setelahnya adalah isim berawalan alif lam, maka posisinya sebagai badal. Ra'aitu hadzal rajula ya, ra'aitu fi'il fa'il, hadza maf'ul bih, ar-rajula badal dari maf'ul bih. Salamtu ala hadzal rajuli, aku telah memberi salam kepada laki-laki ini. Salamtu fi'il fa'il ala huruf jar, hadza ini menempati posisi isim majrur bi harfil jar, ar-rajuli badal dari isim majrur bi harfil jar. Ya, demikian pembahasan tentang isim isyarah, lebih dekat ya, lebih rinci pembahasannya. Dan ini mungkin bagi para pemula ini adalah pengetahuan yang baru.
ya. Dan biasanya memang nggak diajarkan di awal ya, karena ini berat materinya. Di awal cukup diajarkan isim isyarah yang umum aja, haza, hazani, haulai, dan seterusnya. Ya, barangkali ini ya yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.